Kita akan melanjutkan satu kitab lagi malam hari ini, yaitu kitab Amos, Bapak Ibu sekalian, di mana kita akan memperhatikan kitab yang ditulis oleh seorang nabi. Kemungkinan ini salah satu nabi yang termiskin, begitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi kalau Yesaya misalnya dalam nabi besar itu termasuk nabi istana. Nah, kalau ini adalah nabi yang ya kemungkinan dia termiskin oleh karena dilihat dari pekerjaannya, ya begitu ya Bapak sekalian. Yaitu Nabi Amos. Ada 12 nabi yang kita tahu ada di dalam nabi-nabi kecil, masuk di dalam nabi-nabi kecil, dan Nabi Amos ini, arti nama Amos adalah pembawa muatan atau pembawa beban. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang punya nama Amos, itu artinya pembawaan muatan atau pembawa beban. Jadi memang dari namanya sendiri ini sudah terbeban ya. Dan kadang-kadang memang pelayanan nabi-nabi ini ada hubungannya dengan nama-nama mereka ya, seperti kalau Elia atau dalam bahasa Ibrani Eliyahu, El adalah Yahweh Allahku, maka ya pelayan Nabi Elia berhubungan dengan bagaimana dia menegakkan Yahweh sebagai Allah Israel, begitu ya. Lalu kalau kita perhatikan di dalam Amos, kitab Amos, dia berasal dari Tekoa, kira-kira 12 mil selatan Yerusalem. Kurang lebih kalau 12 mil itu sekitar 24 tambah 12, ya sekitar hampir 30 something begitu ya, 30 km lebih selatan Yerusalem. Dan di dalam Amos pasal 7 ayat 14 dikatakan bahwa aku ini, jawab Amos kepada Amasya, aku ini bukan nabi dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Ya, kalau kita perhatikan, tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku. Jadi kita perhatikan, nampaknya Amos bukan termasuk di dalam golongan para nabi istana, sehingga kemudian dia mengatakan bahwa saya bukan nabi, ya. Tetapi oleh karena Tuhan yang memanggil dia dikatakan menggembalakan domba, mungkin milik orang lain. Jadi dia bukan juga pemilik dari domba itu. Disebut juga sebagai pemungut buah ara. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini Tekoa, ya, ke arah selatan dari Yerusalem. Saya ingin mengeksplor sedikit saja tentang dia menyebut sebagai seorang pemungut buah ara. Yang pernah ke Israel pasti pernah melihat pohon ara ya. Saya juga belum pernah, tetapi kalau saya tidak salah di Bukit Dua Immanuel apakah ada, saya hampir melihat seperti buahnya hampir sama, tapi saya tidak yakin apakah itu pohon ara. Pohon ara itu adalah buahnya itu tumbuh di batang ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi tumbuh di batang, bukan seperti pohon jambu yang tumbuhnya di ujung-ujung carang begitu, tetapi dia tumbuh di batang.
Yang menarik waktu saya selidiki ya, ukuran buah ara seperti ini, jadi tidak besar ya. Ini gambaran telapak tangan orang dewasa, besarnya hampir mungkin sebesar duku begitu ya. Yang lalu pernah ada jemaat yang pergi ke Israel, saya dioleh-olehi bukan buah ara yang sudah menjadi manisan begitu ya. Jadi bentuknya tidak kelihatan seperti ini karena dia udah gepeng begitu ya. Tapi ini adalah buah ara. Buah berwarna kuning kecoklatan dimakan dan pemasakannya tergantung cara matangnya buah tersebut tergantung pada interaksi dengan satu serangga kecil yang bertelur dalam mata buah. Tanpa ini buah tidak akan matang, tetapi jatuh ke tanah dan membusuk. Ini juga menyebabkan buah pahit dan menghalangi pembentukan biji. Untuk mencegah hal ini, buah yang mentah digores pada hari ke-14 sesudah muncul. Ini membuat udara masuk, adanya gas yang masuk, dan membunuh telur-telur serangga atau tawon tadi, dan membuat buah manis. Serangga bertelur di bunga betina, membuat sarang darinya. Kemampuan buah ara dipanen 7 kali setiap tahun di batang kecil sungguh mengagumkan. Nah, dikatakan bahwa Amos ini adalah seorang pemungut buah ara. Nah, pekerjaan Amos adalah memanjat dan menyayat buah ara supaya matang dan tidak busuk. Nah, ini yang sebenarnya dimaksud. Jadi dia bukan memungut buah ara yang jatuh begitu ya, tetapi pekerjaannya adalah membantu proses pemasakan buah ara ya dengan cara tadi itu menyayat kecil-kecil gitu supaya kemudian buah ara ini tidak busuk dan matang oleh karena tadi ya proses yang tadi sudah saya jelaskan tadi. Ini adalah salah satu pekerjaan yang paling rendah di Israel, Bapak Ibu sekalian. Artinya itu pekerjaan hanya orang yang miskin melakukan pekerjaan ini. Jadi kalau disebutkan Amos ini seorang yang bekerja sebagai pemungut buah ara, ini kemungkinan pekerjaan Amos adalah pekerjaan yang memang dilakukan oleh orang yang miskin karena pekerjaannya sangat menyayat pohon buah ara dan supaya kemudian menjadi matang. Nah, ini dia pekerjaannya. Kenapa saya sedikit menyinggung ini? Karena Amos di dalam pelayanannya dia berhadapan dengan para imam yang dari istana, dan Amos harus berdebat seperti yang dikatakan dalam pasal 7 tadi, berdebat dengan para imam dan nabi palsu. Jadi sebuah pelayanan yang sangat berat secara mental dari seorang Amos yang bukan nabi resmi, kemudian pekerjaannya adalah pekerjaan yang tidak bonafit begitu ya, yang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang miskin. Maka kita lihat tantangan Amos luar biasa. Dikatakan pada zaman usia Raja Yehuda dan dalam zaman Yerobeam anak Yoas Raja Israel 2 tahun sebelum gempa bumi, dikatakan di dalam Amos 1 pasal 1. Sementara usia itu memerintah tahun 792 sampai 740, hampir sekitar 50-an tahun ya. Kemudian Yerobeam tahun 790 sampai 740 juga sama ya, usia ini di selatan, Yerobeam ini di utara. Kemudian Yerobeam telah mengembalikan wilayah yang hilang di dalam Amos pasal 6 ayat 2 dan 13. Ini sebagai penanda waktu tanggal penulisan kitab Amos, mengindikasikan Amos bukan melayani pada masa akhir pemerintahan Yerobeam. Tidak menyebutkan Asyur, Israel berarti masih kuat dan tidak terpikir Asyur akan menyerang mereka. Menunjukkan bahwa kitab ini ditulis bukan pada akhir pemerintahan Yerobeam 2,
2 tahun sebelum gempa bumi. Di dalam pasal 1 ayat 1, tradisi mempercayai bahwa gempa bumi terjadi karena perampasan kuasa Uzia dari para imam. Yang ditulis oleh Josephus Antipanus itu adalah sejarawan Yahudi. Dan di dalam kitab Zakaria pasal 14 ayat 5 dikatakan, dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman Uzia Raja Yehuda. Nah, di sini ada penyebutan di dalam kitab Zakaria pasal 14 ayat 5, penyebutan tentang gempa bumi. Sementara yang ada di dalam Amos 1 ayat 1 dikatakan, perkataan yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa, tentang Israel pada zaman Uzia Raja Yehuda dan seterusnya 2 tahun sebelum gempa bumi. Jadi kita bisa menemukan kapan itu gempa bumi, karena ini adalah peristiwa yang bersifat nasional. Lalu di sini Zakaria pasal 14 ayat 5 menyinggung di sini. Dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman Uzia Raja Yehuda. Lalu Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus bersama-sama Dia. Jadi kemungkinan gempa bumi itu terjadi pada pemerintahan Raja Uzia. Diperkirakan ditulis 760 sebelum Masehi. Jadi kurang lebih 40 tahun sebelum keruntuhan Israel Utara. Tetapi perhitungan ini tidak mutlak. Mengapa? Karena memang kitab-kitab ini kan tidak ada tulisan secara spesifik tanggalnya, tahunnya, ya itu Bapak Ibu sekalian. Sehingga coba dicari indikator-indikator yang menunjukkan kapan itu melalui isi kitab ini, seperti gempa bumi, kemudian ada tanda-tanda yang lain yang kemudian disebutkan indikator-indikator yang lain. Sifat dari kitab Amos. Ingat bahwa Amos adalah orang desa sederhana. Kebanyakan gambaran yang ia pakai diambil dari hal-hal yang ia temukan di sekitarnya. Misalnya, pergantian di alam, pasal 4 ayat 13. Amos kemudian mengatakan, sebab sesungguhnya Dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin, yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya, yang membuat fajar dan kegelapan, dan yang terjebak di atas bukit-bukit bumi. Tuhan Allah semesta alam itulah namanya, yang membuat fajar dan kegelapan. Ada pergantian di alam, bahaya binatang buas, langit yang penuh dengan bintang, menggunakan bahasa yang sederhana. Amos benar-benar mendemonstrasikan pengetahuan hukum yang lama, pengetahuan Taurat yang lama. Amos menganggap bahwa pendengarnya mengenal hukum Musa. Ini garis besar kitab Amos. Pendahuluan itu Amos pasal 1 ayat 1 sampai 2. Kemudian ada 8 ucapan ilahi mengenai hukuman atas bangsa-bangsa. Yaitu ada Damsyik atau Aram, Gaza, ini adalah Filistin, Tirus itu Fenisia, Edom, Amon, Moab, Yehuda, Israel. Ada bangsa-bangsa yang dituliskan ini menarik. Kalau Bapak Ibu nanti memperhatikan peta, ya, nama-nama yang secara berurutan tadi saya daftarkan, lalu diakhiri dengan Yehuda dan Israel. Ini menarik sekali karena nama bangsa-bangsa itu adalah bangsa-bangsa yang berada di sekitar mereka. 3 amanat nubuat bagi Israel, dosa Israel memastikan hukumannya yang akan datang, korupsi Israel di segala tingkat, hukuman yang adil atas Israel adalah kebinasaan dan pembuangan. Ada ratapan kematian Israel, penolakan Israel untuk mencari Tuhan, agama Israel yang sesat, teguran dan celaka atas Israel. Kemudian bagian yang ketiga, 5 penglihatan tentang hukuman yang akan datang karena dosa. Penglihatan tentang belalang yang rakus, penglihatan tentang api yang menghanguskan, penglihatan tentang tali sifat. Tali sifat itu adalah
tali ukuran. Kalau di pembangunan ya, yang dulu-dulu kadang-kadang memakainya ya, itu biasanya tali yang ada logam pemberat besi yang dipakai untuk mengukur lurusnya tembok begitu ya, dari atas ke bawah begitu, dari atas ke bawah. Nah, itu adalah tali sipat. Kemudian sisipan historis, ada sisipan historis yaitu Amasya dan hukumannya. Ada seorang imam yang bernama Amasya di dalam Amos pasal 7 yang justru menekan Amos, imam yang tidak benar. Kemudian penglihatan tentang bakul berisi buah matang, penglihatan tentang Tuhan yang sedang menghukum, dan penutup atau epilog pemulihan Israel di masa depan. Jadi kalau kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, secara sekilas dari outline garis besar kitab Amos, maka kita memperhatikan Amos menyampaikan teguran-teguran kepada bangsa-bangsa di sekitar Israel, lalu kemudian secara spesifik kemudian Tuhan melalui Amos menegur kehidupan orang-orang Israel tersebut ya. Nah ini, oh ya kurang kelihatan ya Bapak Ibu sekalian. Ini adalah sebenarnya peta nabi-nabi di Israel dan Yudea ya. Apakah saya ada? Ya, ini adalah daerah-daerah yang ada. Coba ya, saya ingin tunjukkan dengan laser. Oke. Kalau Bapak Ibu perhatikan di sini, memang banyak para nabi-nabi, ya, tempat kelahiran Mika dan seterusnya. Tapi coba perhatikan ini Yehuda, kemudian ini Samaria sebagai ibu kota yang disebutkan ini berada di sekitar mereka, ini yaitu Filistin, kemudian Fenisia atau Tirus tadi, ya, kemudian Aram atau Damsyik, lalu kemudian ada Amon di sini, ya, Amon, Moab, Edom. Jadi perhatikan Bapak Ibu sekalian, bangsa-bangsa yang disebutkan di dalam kitab Amos adalah bangsa-bangsa yang berada di sekitar Israel dan Yehuda, yang mengelilingi Israel dan Yehuda. Mengapa saya mau tunjukkan peta ini? Karena ketika Amos bernubuat, biasanya para nabi itu bernubuat di tempat-tempat ramai begitu ya. Seringkali di pintu-pintu gerbang, tempat lalu lalang orang, karena memang tujuannya supaya nubuatannya didengar ya. Memang agak berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya, di mana kebanyakan misalnya Nabi Elia, Elisa, kebanyakan mereka itu bicara kepada raja. Kebanyakan nabi-nabi Nathan dan lain sebagainya. Banyak nabi-nabi sebelumnya itu berbicara kepada raja. Tetapi kemudian ketika raja sudah hidup tidak benar, rakyat hidup tidak benar, maka kita menemukan nabi-nabi selanjutnya itu berbicara langsung di tengah-tengah kalayak ramai begitu ya, di tengah-tengah kalayak ramai, biasanya di tempat-tempat ramai banyak orang, pasar atau pintu-pintu gerbang, karena memang tujuannya supaya pesannya dapat didengar oleh sebanyak-banyaknya orang. Oke. Nah, kalau kita perhatikan pendahuluan kitab tadi sudah disebutkan, Amos dari Tekoa, kemudian Syria yang pertama kali dipanggil adalah Syria dalam pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-5, Amos 1 ayat 3 sampai 5. Dikatakan di sana, berkatalah Tuhan, Tuhan mengaum dari Sion, dari Yerusalem, ia memperdengarkan suaranya. Dan ayat 3, beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Damsyik, Damsyik itu ibu kota Syria atau Aram, ya, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Jadi Damsyik adalah ibu kota Syria,
dikatakan ayat yang kelima, aku akan mematahkan palang pintu Damsyik dan melenyapkan penduduk dari Bikeat Awen, serta pemegang tongkat kerajaan dari Bet Eden, dan rakyat Aram harus pergi sebagai orang-orang buangan ke Kir, firman Tuhan. Jadi kita perhatikan disebutkan ayat yang keempat, sehingga Puri Ben Hadad dimakan habis. Hazael dan Ben Hadad, tiga raja yang kemudian ada tiga raja yang punya nama Ben Hadad, ya, raja Syria, di satu Raja-Raja 15 ayat 20, satu Raja 20, dua Raja 8 ayat 15. Kemudian yang berikutnya Filistin. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, mulai dari atas sebelah utara itu Syria dipanggil mendapatkan penghukuman, lalu kemudian pasal 1 ayat 6 sampai 8 Filistin turun ya ke bawah di sebelah barat, ya, di sebelah barat. Karena tiga perbuatan jahat Gaza, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Disebutkan di sini ada Asdod, Askelon, dan Ekron. Ya, di dalam pasal 1 ayat 6, karena tiga perbuatan jahat Gaza, bahkan 4, terus kemudian untuk diserahkan kepada Edom dalam pembuangan suatu bangsa sebelumnya. Aku akan melepas api ke tembok Gaza sehingga purinya dimakan api. Aku akan melenyapkan penduduk dari Asdod dan pemegang tongkat kerajaan dari Askelon. Aku akan mengacungkan tanganku melawan Ekron sehingga binasalah sisa-sisa orang Filistin. Jadi tidak ada yang tersisa di antara orang-orang Filistin. Kemudian Tirus dipanggil, mulai ayat yang ke-9. Karena tiga perbuatan jahat Tirus, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Bapak Ibu perhatikan di sini, bayangkan ya, ini perkataan yang dalam ayat 1, perkataan yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang peternak, dan seterusnya. Dia tidak dijelaskan dia kira-kira bernubuat di mana, tetapi yang pasti di tempat keramaian, ya, di tempat keramaian. Sehingga sebenarnya ketika ini disampaikan dan ini didengar oleh orang-orang kebanyakan, orang-orang yang ada pada waktu itu, maka bangsa Israel atau umat Israel ketika mendengar nubuatan Nabi Amos ini, ketika pertama kali misalnya Syria atau Damsyik disebutkan akan dihukum oleh Tuhan, temboknya akan hancur, maka orang-orang yang mendengar itu seolah-olah menyambut dengan sukacita, ya, ketika disebutkan Syria atau Damsyik, oleh karena kejahatan Damsyik maka begini. Maka kemudian waktu disebutkan penghukuman itu, mereka seolah-olah tepuk tangan, begitu Bapak Ibu sekalian, ya, tepuk tangan karena menyambut apa yang mereka anggap sebagai kabar gembira, yaitu bangsa yang lain di sekitar mereka akan dihancurkan. Lalu kemudian ketika disebutkan yang kedua, Filistin, wow, itu mereka juga sama, mereka seperti bertepuk tangan. Lalu yang ketiga, Tirus, mereka juga menyambut dengan gembira. Dikatakan di sana tidak mengingat perjanjian persaudaraan. Lalu kemudian Edom, Edom juga dipanggil, kejahatan yang sama yang digambarkan oleh Obadja, ya, yaitu Obadja itu menyampaikan kepada umat Tuhan tentang kejahatan Edom, ya, firman Tuhan yang lalu Nabi Obadja bernubuat tentang kehancuran Edom. Kemudian maka aku akan mengirim api atas Teman. Teman ini adalah ibu kota dari Edom. Jadi perhatikan Bapak Ibu sekalian, mulai dari Damsyik di atas di utara, sebelah utara, lalu Filistin, kemudian ke bawah, ya, di sebelah barat dari Yehuda, kemudian Tirus di sebelah utara ke barat ke utara sedikit, utara ke barat sedikit, lalu kemudian berikutnya Edom turun lagi. Jadi
mereka bangsa Israel atau rakyat Israel yang mendengar ini, mereka bersorak-sorai, ya, wow, bangsa-bangsa di sekitar mereka hancur, dan kesimpulan mereka adalah bahwa kita akan menjadi bangsa yang kuat karena lebih kuat daripada sebelumnya, karena bangsa-bangsa di sekitarnya dinubuatkan akan hancur. Amon juga kemudian dipanggil, ya, bagian turun lagi ke bawah. Mereka melakukan kejahatan dengan maksud meluaskan daerah mereka sendiri. Raja dan permaisuri akan dibuang. Raja sama yang di Yeremia pasal 49 ayat 3, pengganti nama Molek, yaitu dewa orang Amon. Ini seperti sebuah permainan saja, karena nama raja Melek itu hampir sama dengan dewa orang Amon, Molek, ya. Nah, kemudian Moab ada di sebelah, ya, agak ke kanan, ya, ke arah padang gurun, itu Moab. Karena Moab telah membakar, dikatakan kejahatannya adalah membakar tulang-tulang dari Raja Edom yang telah terkubur, lalu diambil lagi dan tulangnya dibakar. Itu adalah sebuah penghinaan, begitu ya, kepada bangsa Edom. Dan kemudian akhirnya, kalau Bapak Ibu melihat bahwa bangsa-bangsa di sekitar Israel itu dipanggil, mereka bersorak-sorai, tetapi ternyata tiba giliran Yehuda, ya, tiba giliran Yehuda, dan ketika Yehuda dipanggil, karena mereka telah menolak hukum Tuhan dan seterusnya, maka Israel, giliran Israel, orang-orang Israel yang bersukacita, ya. Lalu kemudian ternyata pada akhirnya Israel dipanggil karena mereka telah menjual orang benar karena uang dan orang miskin, dan karena sepasang kasut, ya. Itu hakim disuap. Pada waktu itu kasut termasuk barang import, ya. Jadi hakim disuap. Kasut mahal, tidak menghormati para orang miskin. Nah, itu kejahatan-kejahatan yang terjadi yang disampaikan oleh Amos. Penindasan kepada yang miskin, juga ada indikasi penyembahan oleh pelacur bakti, merebahkan diri di atas pakaian orang yang digadaikan, ya. Jadi orang-orang yang kekurangan, orang-orang miskin itu ternyata justru dimanfaatkan, ya, dimanfaatkan, ditukar dengan barang-barang, jadi dijual menjadi budak, begitu ya. Nah, kita perhatikan di sini Amos sebagai orang miskin dipakai Tuhan untuk menyuarakan isi hati Tuhan melalui nubuatannya. Dan Tuhan tidak memakai nabi istana, ya, yang pada waktu itu juga ternyata korup, gitu. Ternyata adalah nabi atau imam yang korup. Di sini Tuhan justru memakai orang yang bukan dari nabi untuk mengkritisi, untuk menyampaikan kebenaran Tuhan, firman Tuhan kepada masyarakat. Allah mengadukan ketidakbersyukuran atau tidak tahu berterima kasih dari Israel. Allah menyediakan bagi mereka nabi untuk memberitahukan apa yang harus mereka lakukan, tetapi kemudian mereka menolak para nabi dan mengubah yang suci menjadi tidak suci. Yaitu tadi kalau membaca di dalam Amos tersebut, maka dikatakan bahwa mereka memberi minum anggur kepada Nasir dan memerintahkan untuk tidak bernubuat. Amos pasal 2 ayat 12. Tetapi kamu memberi orang Nasir minum anggur dan memerintahkan kepada para nabi, jangan kamu bernubuat. Allah mengancam dengan hukuman yang parah. Orang cepat tidak mungkin lagi melarikan diri, orang kuat tidak dapat menggunakan kekuatannya, dan pahlawan tidak dapat melarikan diri. Dan seterusnya, pemegang panah tidak dapat bertahan, orang yang cepat kaki tidak akan terluput, dan penunggang kuda tidak dapat meluputkan diri. Artinya, ketika Tuhan menyampaikan hukuman, maka semua kekuatan itu tidak berfungsi. Ya, ini
ini gambaran kerajaan yang terpecah, Bapak Ibu sekalian, dari peta tadi, tapi ini lebih lebih terfokus begitu. Ini Yehuda, ini Israel, ini bangsa-bangsa yang tadi dinubuatkan ya. Ada Syria, ada Filistin, kemudian tadi naik lagi ke Tirus, ya ini di Fenisia di sini, kemudian turun lagi ke Moab, kemudian ya Amon. Nah, kita lihat ini bangsa-bangsa di sekitar yang kemudian berikutnya adalah Yehuda dan terakhir adalah Israel. Ya, jadi ini menarik sekali apa yang dilakukan oleh Amos ya dengan berbicara secara berurutan bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya, yaitu di sekitar Yehuda dan Israel. Israel yang tidak tahu berterima kasih, Amos memberikan sebuah pelajaran dalam bentuk sebab akibat. Mengapa dia bernubuat? Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Amos seolah mengatakan ini bahasa pertanyaan retoris, tidak perlu dijawab. Artinya adalah tidak mungkin, itu hanyalah sebuah kebetulan kalau dua orang berjalan bersama-sama. Ya, kemudian pembalasan dendam Tuhan, sebenarnya bukan pembalasan dendam Tuhan, pembalasan Tuhan begitu ya. Bahwa pada waktu aku menghukum Israel karena perbuatan-perbuatan jahat, aku akan melakukan hukuman kepada mesbah-mesbah Betel sehingga tanduk-tanduk mesbah itu dipatahkan dan jatuh ke tanah. Tanduk-tanduk yang merupakan simbol dari tanduk perlindungan. Itu kemudian tanduk-tanduk itu seolah-olah tidak berfungsi lagi. Itu dipatahkan dan jatuh ke tanah. Ya, oke. Amos juga kemudian lebih spesifik menegur para wanita Samaria. Kalau kita lihat di sini, jadi pada waktu itu nampaknya Israel sedang mengalami kemakmuran, dan justru oleh karena kemakmuran hampir sama seperti kemarin ketika kita berbicara tentang Hosea juga ya, karena ada kemakmuran maka kemudian justru mereka meninggalkan Tuhan ya, mereka meninggalkan Tuhan. Dan di dalam Amos pasal 4 ayat 1 sampai 3 Amos menegur para wanita Samaria. Ya, dikatakan di sini, dengarlah firman ini, hai lembu-lembu Basan yang ada di gunung Samaria, yang memeras orang lemah, yang menginjak orang miskin, yang mengatakan kepada tuan-tuanmu, bawalah kemari supaya kita minum-minum. Tuhan telah bersumpah demi kekudusannya, sesungguhnya akan datang masanya bagimu bahwa kamu diangkat dengan kait dan yang tertinggal di antara kamu dengan kail ikan. Kamu akan keluar melalui belahan tembok, masing-masing lurus ke depan, dan kamu akan diseret ke arah Hermon. Yaitu Hermon ini, demikianlah firman Tuhan, ke arah Hermon, ke arah gunung penindasan. Ya, sebenarnya kalau Bapak Ibu melihat peta ya, ingat di Mazmur 133 ya kalau saya tidak salah ya, yang tentang seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion, kan begitu ya. Embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Oke, ada yang bertanya. Saya selesaikan saja. Dari Bukit Sion ke Bukit Hermon itu dari Hermon ke Sion itu dari utara ke selatan. Dan kalau ini dikatakan mereka ditarik ke arah Hermon, Hermon itu ke arah utara yang menuju sebenarnya ke arah Asyur, karena Hermon terus itu adalah Asyur. Ya, itu sebutan Hermon tadi disebutkan. Ya, Pak Dedi, ada pertanyaan, silakan Pak Dedi. Baik, terima kasih Pak Agus. Ya. Saya tertarik ingin menanyakan di dalam Amos 1 dan Amos 2, kalau kita temukan di situ kan kalimat yang berulang-ulang karena 3 perbuatan jahat, bahkan 4 di setiap daerah. Tetapi kalau kita melihat lagi, saya melihat secara detail, itu ada di beberapa daerah itu tidak disebut secara detail 3 perbuatan jahat, dan bahkan secara umum tidak disebutkan secara umumnya 4 perbuatan jahat itu. Nah, pertanyaan saya, apakah ini memang bahasa dari asli memang dibuat seperti itu, atau memang karena sudah diterjemahkan bahasa Indonesia mungkin ada hal-hal yang mungkin yang dikurangi atau gimana Pak? Mohon penjelasannya Pak. Ya, terima kasih buat pertanyaannya Pak Dedi. Ya.
Ini memang gaya bahasa syair, Pak. Jadi tidak secara harafiah berisi 3 atau 4 pelanggaran, tetapi ini bahasa syair saja yang menyatakan sebenarnya ini adalah ekspresi yang menyatakan tentang satu kejahatan atau satu poin yang dianggap kebangetan gitu. Jadi itu hanya gaya bahasa saja. Saya sedang coba membuka Alkitab saya, ya. Ya, itu. Jadi tidak secara tepat di dalamnya akan disebutkan 3 atau 4 begitu, Pak Dedi. Itu seperti penekanan, Pak Agus. Penekanan ya, gitu. Kita juga menemukan itu di kitab Amsal, itu jadi semacam Amsal gitu ya. Ya, ini. Jadi ini adalah sebuah gaya bahasa saja, Pak Dedi. Kita bisa menemukan itu juga di dalam Amsal pasal 6 ayat 16 misalnya, gitu ya. Coba tolong dibaca. Ya. Supaya kita bisa bandingkan ayat Amsal 6 ayat 16. Ya. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah, orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menimbulkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Ya, bisa. Amsal 30 ayat 15, Pak Dedi, lagi. Amsal 30 ayat 15. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku, ada 3 hal yang tak akan kenyang, ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Nah, itu. Ya, jadi seperti gaya bahasa ya. Kita agak sulit menemukan kesamaan, tapi kayak dalam ekspresi bukan saja ya, puisi-puisi Melayu begitu, ada 3, ini ada 4 begitu. Nah, itu Pak. Jadi itu saja yang menyatakan sebuah daftar begitu ya, daftar. Tetapi tidak tepat 3 atau 4 atau 6 atau 7 begitu itu, Pak. Ya. Oke. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Oke. Ya. Kita lanjut di sini. Kalau Bapak Ibu memperhatikan teguran kepada para wanita. Nah, ini menarik sekali ya. Karena Amos ini menegur para wanita. Jadi biasanya para imam yang ditegur ya. Ini para wanita ini ya. Ini para wanita. Nampaknya ini para wanita sosialita ini yang ditegur ya. Karena dikatakan di dalam pasal 4 ayat 1 itu dikatakan bahwa yang memeras orang yang lemah. Nah, sayang begini Bapak Ibu sekalian, di dalam bahasa Indonesia kita itu tidak jelas ya, kurang jelas. Dengarlah firman ini, hai lembu-lembu basan. Ini Amos menyebut para wanita itu lembu basan, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi yang dimaksud dengan lembu-lembu basan ini adalah wanita-wanita Samaria yang gemuk, sebenarnya begitu. Ya, ini yang ada di Gunung Samaria. Nah, ini bahasa-bahasa kiasan begitu ya, lembu-lembu. Nah, basan itu adalah daerah savana, Bapak Ibu sekalian. Savana itu daerah padang rumput yang memang dikenal lembu-lembunya itu gemuk gitu. Dan Amos menggunakan pengandaian para wanita disebut sebagai lembu basan yang ada di Gunung Samaria, yang memeras orang lemah, yang menginjak orang miskin. Kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris itu ada kata wanita ya. Hear this word, you call
kamu para lembu basan yang ada di Gunung Samaria, you woman who oppress the poor, kamu para wanita yang menekan orang-orang miskin dan crush the needy, dan menekan orang-orang yang ada di dalam kebutuhan. Dan engkau mengatakan kepada suamimu, bawalah kami minuman. Kalau kita di sini di dalam Amos pasal 4, yang memeras tidak ada. Jadi kalau saya tambahkan atau masukkan sesuai dengan bahasa Inggris, maka terjemahannya akan menjadi begini. Dengarlah firman ini, hai lembu-lembu basan yang ada di Gunung Samaria, engkau wanita memeras orang lemah, yang menginjak orang miskin, yang mengatakan kepada tuan-tuanmu, bukan tuan-tuanmu, tetapi mengatakan kepada suamimu, ya, kepada suamimu, bawalah kemari supaya kita minum-minum. Nah, seperti yang saya jelaskan di dalam pendahuluan, bahwa sebenarnya untuk kita belajar Alkitab yang mudah, salah satu bentuk yang paling mudah adalah membandingkan beberapa terjemahan, Bapak Ibu sekalian. Ya, selain terjemahan bahasa Indonesia, kita bisa memakai terjemahan yang lain. Bisa saja terjemahan terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, mungkin itu juga bisa digunakan untuk menolong kita, karena memang kadang-kadang dalam penerjemahan itu ada hal-hal yang tidak disampaikan secara jelas, tetapi di terjemahan lain kita akan menemukannya. Ya, kita akan menemukannya. Nah, ini contoh saja bagaimana terjemahan bahasa Indonesia kita tidak menyebutkan di sini wanita, tetapi sesungguhnya di dalam pasal 4 ini yang nubuatan Amos ini ditujukan kepada para wanita Samaria, yang terutama mereka wanita-wanita kaya, ya. Itu yang sebenarnya terjadi. Oke. Kemudian deskripsi dedikasi mereka kepada berhala yang bagi Tuhan itu ironis. Sebenarnya di dalam pasal 4 ayat 4 dan 5 itu menyatakan bahasa yang ironis, ya. Sebenarnya ironis itu sindiran yang tajam. Pasal 4 ayat 4 sampai 5 dikatakan di sini, datanglah ke Betel dan lakukanlah perbuatan jahat, di Gilgal dan perhebatlah perbuatan jahat. Karena Betel dan Gilgal ini adalah tempat-tempat, sebenarnya tempat-tempat ziarah rohani. Bawalah korban sembelihanmu pada waktu pagi dan persembahan persepuluhanmu pada hari yang ketiga. Bakarlah korban syukur dari roti yang beragi dan maklumkanlah persembahan-persembahan sukarela. Siarkanlah itu, sebab bukankah yang demikian kamu sukai, hai orang Israel? Perhatikan di sini. Bukan yang Tuhan sukai. Tapi Tuhan menggunakan bahasa ironis, bahasa sindiran, begitu, yang mengatakan, bukankah yang demikian yang kamu sukai, orang Israel. Jadi Tuhan menyatakan bahwa kehidupan, gaya hidup yang seperti itu, mereka membawa korban persembahan, persepuluhan, tetapi melakukan kejahatan, memperbanyak kejahatan, dan justru itulah yang mereka sukai, dan bukan yang Tuhan sukai. Ya. Ya, ayat 4-5 ini dalam bahasa yang namanya bahasa ironis, gitu ya, bahasa sindiran yang kemudian seolah-olah melebihkannya, gitu ya, melebihkannya. Ya, disebut Betel dan Gilgal adalah dua kota yang bersejarah yang menjadi tempat penyembahan yang populer, ya, yang populer pada zaman Nabi Amos. Jadi secara sederhana mereka melakukan aktivitas agamawi, tetapi tidak ada hubungan. Jadi mereka semakin pergi ke Gilgal, semakin pergi ke Betel,
tetapi semakin memperhebat kejahatan mereka, gitu, kejahatan mereka. Padahal itu Gilgal dan Betel adalah tempat-tempat yang rohani, gitu, tempat-tempat yang rohani, dan itulah yang dikatakan di dalam ayat 4 dan 5. Allah telah menghukum, tapi mereka tidak berbalik kepadanya. Karena mereka tidak mendengar, maka hukuman didatangkan. Sebab Amos 4 ayat 12, sebab itu demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai Israel, oleh karena aku akan melakukan yang demikian kepadamu, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Jadi perhatikan Bapak Ibu sekalian, sekali lagi keruntuhan Israel pada tahun 722, Israel Utara, nanti kemudian sekitar 200 tahun berikutnya Israel Selatan, itu telah diperingatkan jauh-jauh hari oleh para nabi, oleh karena kejahatan mereka, ya, oleh karena kejahatan mereka. Dan kita melihat bahwa bangsa Israel yang memiliki hukum Torah, yang memiliki bait Allah, di mana di situ nama Tuhan berdiam, tetapi ternyata mereka hanya hidup melakukan upacara-upacara agamawi dan hati mereka menjauh dari Tuhan, ya, hati mereka menjauh dari Tuhan. Dan ini di dalam kitab Amos, Bapak Ibu sekalian bayangkan bahwa Amos kalau dia adalah seorang yang miskin, maka dia menyampaikan nubuatan-nubuatan ini bisa dia mengkritisi orang-orang kaya, bisa dibayangkan bahwa dia mengalami beban mental luar biasa. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam pasal 7, yaitu Amos berhadapan dengan imam, ya, imam Amisai di sana, maka kita lihat Amasya, kemudian Amos dipertanyakan legitimasinya, otoritasnya sebagai seorang nabi yang kemudian menyampaikan firman, karena Amasya itu menyampaikan sesuatu yang berbeda dari apa yang disampaikan oleh Amos, ya. Kalau Amasya lebih mengatakan sesuatu yang seolah-olah mengatakan semua baik-baik saja, ya, semua baik-baik saja. Dan saya coba lompat, ya, di Amos pasal 7 mulai ayat yang ke-10. Lalu Amasya, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel, dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Jadi ini perkataan atau nubuatan Amos ini sudah mulai menggelisahkan Amasya, imam yang ada di Betel. Jadi kritik-kritik yang disampaikan oleh Amos tentang Betel, tentang Gilgal, ini membuat imam-imam yang ada menjadi tidak senang. Salah satunya adalah Imam Amasya di sini. Lalu kemudian ayat 11 pasal 7, sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amasya kepada Amos, pelihat atau nabi, pergilah, nyalah ke tanah Yehuda. Seolah-olah Tekoa itu kan ada di Yehuda, Bapak Ibu sekalian, ya. Tekoa ada di Yehuda. Seolah-olah Amasya mengatakan, pulang kamu, pulang kampung, gitu. Carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan. Ayat 14, jawab Amos kepada Amasya, aku ini bukan nabi dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah arah hutan, tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel, pergi ke daerah utara, kerajaan utara. Ya, jadi ini yang kita lihat dari sini, Bapak Ibu sekalian. Nampaknya para imam atau nabi yang ada pada waktu itu justru menyampaikan kabar-kabar yang berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Amos, yaitu
bahwa mereka seolah-olah menenteramkan raja pada waktu itu, orang-orang pada waktu itu seolah-olah semua baik-baik saja, karena memang faktanya sebenarnya mereka melakukan upacara-upacara agamawi secara normal, biasa, tetapi praktek hidup mereka itu mengingkari kehidupan agamawi mereka. Ini yang terjadi, yang kemudian dikritisi oleh Amos di dalam nubuatan-nubuatannya. Nah, itu yang kita temukan di sini. Dan kembali ke pasal 5 dikatakan bahwa Israel mengandalkan hubungan perjanjian, tetapi hubungan itu tidak punya makna apa-apa tanpa kebenaran, tanpa keadilan. Amos 5 ayat 22, sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka, dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Tetapi inilah yang Tuhan rindukan, keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Kalau saya tidak salah, ini adalah ayat dari Persekutuan Cendekia Piki, Persekutuan Ilmuwan Kristen Indonesia, ya. Amos pasal 5 ayat 24 ini ayat mereka, gitu. Ya. Celakalah para pemimpin yang tidak peduli dan tetap puas dengan keadaan yang ada. Ya, kita perhatikan di sini, Amos mengkritisi para pemimpin, makanya pasal 7 itu membuat pemimpin rohani menjadi marah, ya, dengan melaporkan bahwa seolah-olah Amos sedang mengupayakan pengkhianatan karena Amos menyampaikan nubuatan tentang Yerobeam yang akan mati terbunuh dan Israel yang akan mengalami pembuangan. Bapak Ibu sekalian, ini adalah berita-berita nabi yang jarang disukai. Jarang disukai. Berbicara sangat lantang tentang kejahatan umat dan mengkritisi kehidupan mereka, gitu ya, mengkritisi kehidupan mereka. Dan kadang-kadang kita sendiri bergumul, ya, untuk bisa menyampaikan firman Tuhan yang keras-keras seperti ini, ya. Rasanya pelayanan seperti Amos ini, ya, pelayanan yang keras, ya, yang keras. Kemudian Israel seperti ladang yang diserang belalang, dinubuatkan seperti itu, terjadi musim kemarau, sehingga kemudian mereka akan mengalami kemiskinan. Allah menghakimi Israel dengan tali sipat. Tali sipat ini seperti ini, ya, Bapak Ibu sekalian, gambar di sini, ya, adalah alat untuk mengukur yang menggunakan tali dan pemberat untuk melihat apakah sebuah tembok sudah sama rata sesuai dengan fondasinya. Jika keluar garis, ya harus ada perbaikan atau diruntuhkan. Nah, ini coba lihat di dalam pasal 7 ayat 7-9, di sana dikatakan, inilah yang diperlihatkannya kepadaku, tampak Tuhan berdiri dekat sebuah tembok yang tegak lurus, dan di tangannya ada tali sipat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat, Amos? Jawabku, tali sifat. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya aku akan menaruh tali sifat di tengah-tengah umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Bukit-bukit pengorbanan daripada Ishak akan dilicin tandaskan, dan tempat-tempat kudus Israel akan diruntuhkan, dan aku akan bangkit melawan keluarga Yerobeam dengan pedang. Perhatikan Bapak Ibu sekalian di sini bahwa kalau kita sekarang sudah tahu itu tali sipat, ya, tali sipat itu tadi itu. Ini kalau ada tembok-tembok yang tidak lurus, ya itu akan dipangkas begitu atau diluruskan.
Dan itulah yang kemudian dilihat oleh Nabi Amos, ya, oleh Nabi Amos. Allah menetapkan sebuah standar dan Israel ternyata tidak memenuhinya. Ya. Imam Amasya menghentikan Amos. Amasya memberitahukan kepada raja bahwa dia menyebabkan masalah. Memberitahu Amos untuk pergi dan berhenti bernubuat. Bahkan Amasya mengatakan seolah-olah tujuan dari Amos adalah mencari makan. Amos mengakhiri dengan memberitahu Amasya tentang bagaimana dia akan membayar untuk ketidakbenarannya. Israel seperti buah di dalam bakul yang matang untuk dihakimi, untuk siap dihakimi. Apakah yang kau lihat, Amos? Jawabku, sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, kesudahan telah datang bagi umatku Israel, aku tidak akan memaafkannya lagi. Kalau Bapak Ibu perhatikan, nubuatan Amos ini menggunakan lembu basan, kemudian buah-buahan, ya, gambaran-gambaran yang ya cocok dengan Amos, ya, cocok dengan Amos sebagai seorang pekerja lepas di pertanian begitu. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan kehausan akan air, melainkan akan firman Tuhan. Di dalam pasal 9, ya, Allah berdiri dekat Mesbah, tidak ada yang bisa luput dari penghakiman Allah. Gunung Karmel, disebutkan Gunung Karmel, gunung yang banyak memiliki gua, tempat yang tepat untuk bersembunyi. Amos 9 ayat 2, sekalipun mereka menembus sampai ke dunia orang mati, tanganku akan mengambil mereka dari sana. Sekalipun mereka naik ke langit, aku akan menurunkan dari sana. Tidak ada tempat untuk berlari, itu intinya, ya. Itu intinya. Di dalam pasal 9 Tuhan menyampaikan ini. Ayat 3 dikatakan, sekalipun mereka bersembunyi di puncak Gunung Karmel, aku akan mengusut dan mengambil mereka dari sana. Sekalipun mereka menyembunyikan diri terhadap mataku di dasar laut, aku akan memerintahkan ular untuk memagut mereka di sana. Tidak ada tempat berlari. Ya. Sekalipun mereka berjalan di depan musuhnya sebagai orang tawanan, aku akan memerintahkan pedang untuk membunuh mereka di sana. Wow. Aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kecelakaan dan bukan untuk keberuntungan mereka. Oh, ini lihat ini, Tuhan mengejar benar-benar mereka, ya. Tuhan Allah semesta alam lah yang menyentuh bumi sehingga bergoyang dan semua penduduknya berkabung dan seluruhnya naik seperti sungai Nil dan surut seperti sungai Mesir. Ya, kita perhatikan akhir kitab Amos pasal 9, Allah adalah Allah yang maha kuasa. Tuhan Allah semesta alamlah yang menyentuh bumi yang saya baca tadi. Israel akan dihancurkan, tapi tidak semua. Pasal 9 ayat 8 dikatakan, sesungguhnya Tuhan Allah sudah mengamati kerajaan yang berdosa ini, aku akan memunahkan dari muka bumi, tetapi aku tidak akan memunahkan keturunan Yakub sama sekali. Ya, tidak semuanya. Demikianlah firman Tuhan. Masih ada sisa-sisa pendirian kerajaan yang baru. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. Kalau kita perhatikan, akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Sebenarnya ada nubuatan juga yang di dalam kitab 2 Samuel pasal 7 yang menyinggung juga tentang pondok Daud, ya. Tentang pondok Daud. Tuhan membangun pondok Daud, dan di sini kemudian ada nubuatan bahwa pondok Daud itu roboh dan Tuhan berjanji akan kemudian menutup pecahannya, ya, menutup celah-celahnya. Gitu. Sebenarnya begini Bapak Ibu sekalian, ini adalah bahasa simbolik begitu, seperti sebuah benteng. Kalau benteng itu bercelah, itu memalukan orang yang tinggal di dalam kota itu.
Itu. Nah, jadi ini seolah-olah Tuhan kembali mengembalikan kehormatan gitu, mengembalikan kehormatan umatnya dengan menutup celah-celah tembok tersebut. Ya, sudah selesai. Ya, Bapak Ibu sekalian,